Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Nggak terasa ya teman-teman, kita udah sampai aja nih di part 5. Bagi kalian yang udah setia dengerin aku dari part 1 hingga part 5 ini, terima kasih buat dukungan kalian. Dan kita lanjut untuk part 5-nya ya. Kita langsung aja. Oh ya, aku mau ingetin, bagi kalian yang baru datang ke part ini, kalian boleh lihat part-part sebelumnya. Sekali lagi aku ingetin, biar ceritanya nyambung. Oke teman-teman, langsung aku bacain. Part 5, Keluarga Tak Kasat Mata. Mungkin bagi sebagian orang akan memilih pergi setelah mengetahui betapa angkernya bangunan ini. Tapi tidak bagi kami. Kami sering memilih untuk tinggal karena kami percaya hanya dengan gangguan seperti itu tidak akan menghalangi kreativitas kami untuk berkembang lebih lagi. Seolah gangguan kecil yang terjadi sudah menjadi pelengkap di hari-hari kami ketika sedang asik bekerja. Banyak orang bilang bakalan lari, semisal ada sesuatu yang janggal terjadi di dekatnya. Tetapi nggak berlaku bagi teman-teman aneh, Mas Andiko, Pondro, Yoga, dan kawan-kawan. Kebetulan mereka bekerja di satu ruangan waktu itu. Penunggu di ruangan ini terkenal usil, biarpun jarang menampakkan dirinya. Hal yang biasa saat masing-masing individu sedang sibuk di hadapan komputernya dan benda-benda mulai bergerak dengan sendirinya. Malah biasanya mereka saling bertegur sapa satu sama lain. Haha, lihat nih gerak sendiri. Kayaknya ada yang mau bantuin kerja nih. Pernah juga printer di ruangan itu ngeprint sendiri. Padahal nggak ada yang lagi ngeprint atau masuk ke printer, dan lagi yang diprint itu bukan tentang kerjaan banget. Aneh lupa, tapi cuma kayak historical picture, nggak penting gitu. Aneh baru sadar sekarang. Apakah ini clue dari mereka untuk mengungkap bangunan ini? Gangguan kayak gitu udah jadi makanan sehari-hari. Soalnya ya mau gimana lagi, kalau kita takut kerjaan nggak bakalan kelar. Bahkan waktu kita lagi ngadain rapat revisi yang ada di komputer, bisa gerak-gerak ngeklik sendiri dan semua orang ngelihat. Cuma puncaknya yang paling top dari ruangan ini waktu kita lagi tidur bareng. Kebiasaan anak-anak kalau tidur gak pernah di satu tempat. Mana yang rame itulah yang ditidurin. Pernah kita ngerasain hawa panas dan bau rambut kebakar. Sekilas tentang mitos bau rambut. Jadi bau rambut ini udah jadi semacam clue buat kita. Waktu pertama kali nyium, memang kita ngira aneh. Apa ada rambut anak-anak yang lagi kena rokok atau apa? Tapi seiring berjalannya waktu, bau ini sering muncul dan spotnya pindah-pindah. Setiap kecium bau ini, niscaya si pemilik rambut yang kebakar ini akan memunculkan dirinya. Ada yang percaya kalau bau kebakar ini akibat si penunggu berada di bacaan doa-doa. Terus ada bagian dari dia yang ikut kebakar karena gak kuat terus ngungsi ke tempat yang orang-orang malas berdoa. Sebagian lagi juga percaya kalau bau ini udah jadi ciri khas dari makhluk tersebut. Kalau emang dia kesiksa karena doa, tapi eksistensinya di kantor kami sempat lama juga. Back to tidur di ruangan tadi. Hawa panas dan bau ini semakin menyengat. Padahal ruangan ini selalu jadi favorit nongkrong. Karena adem, banyak kipas. Angin ngerokok pun harus di luar ruangan. Yang terpanas itu ruangan divisi aneh yang dekat gudang itu. Emang karena auranya negatif. Dan waktu itu tim tidur malamnya juga gak begitu banyak. Cuma ada 8 orang. Jadi gak begitu empet-empetan tidurnya. Tapi kondisi ini malah bertambah parah. Hawa makin panas, bau makin nyengat. Kita lihat sekeliling juga gak ada yang aneh. Di luar sana masih ada Winandra yang lagi ngerjain kerjaannya bareng beberapa anak. Makin gak betah aja kan dengan hawa kayak gitu. Kita pun memaksakan tidur sambil ngangkat baju biar siliran sedikit. Sampai pada sekitar jam 2:30 gitu, teman aneh yang namanya Mas Andiko ini bangun. Bukan kenapa-napa, karena dia kebangun gara-gara suara Winandra yang emang khas kencang gitu.
sambil ngedumel masang posisi tidur lagi. Dia mau tidur, dia ngelihat sesuatu di atas meja. Ada cewek baju putih yang sering nongol di dekat kamar mandi depan itu. Lagi duduk nunduk sambil ngayun-ngayunin kakinya. Kalau ente pernah lihat penampakan hantu baju merah di YouTube, kira-kira kayak begitulah posisinya. Si cewek tadi cuma ngayun-ngayunin kakinya, tangannya mainin lembaran kertas yang suaranya bikin ngeganggu banget. Untung Mas Andiko ini gak ngebangunin kita-kita. Dia langsung tidur tengkurap, maksain buat tidur lagi. Kalau pakai acara ngebangunin gitu kan berabe. Ane sendiri udah bisa hat-trick ngelihat si mbak tadi. Oh iya, sedikit tambahan ngerespon komentar Kaskukers yang bilang mungkin si mbak ini ngefans sama kita. Ya benar, mungkin dia suka tapi bukan sama Ane, tapi salah satu teman Ane. Ntar deh Ane ceritain di part lain. Intinya Ane bersyukur banget gak dikasih lihat malam itu, gak bisa tidur mungkin sampai pagi. Kebiasaan di kantor Ane ini sebenarnya bagus, karena banyak orang udah bangun di pagi hari buat sholat subuh. Lupakan penghuni di ruangan tadi, masih yang bangun baru 2 orang, yang lain pada molor semuanya. Beberapa yang sudah sholat biasanya udah gak tidur lagi, nyantai internetan sambil nunggu pagi buat pergi sarapan atau berangkat kuliah. Mas Andiko yang kebetulan udah bangun, terus dia ngeloyor ke ruangan Mas Rudi buat cerita tentang pengalamannya semalam. Waktu itu Mas Rudi ada yang namanya Mas Hafiz, juga yang kebetulan satu ruangan, ikutan ketawa ngedengar cerita Mas Andiko. Mas Rudi yang berpikir ada sesuatu yang janggal, langsung pergi ke musyola buat baca doa-doa, dan tiba-tiba duar, suara gebrakan yang menggelegar ini membangunkan seisi kantor. Menurut pengakuan Mas Andiko yang ikutan doa tadi, katanya waktu suara gebrakan tadi, si mbak yang dilihatnya semalam itu ngegebrak pintu kaca sambil nongolin mukanya di kaca, melotot ke arah Mas Rudi. Dengar suara sekencang itu, sontak Ane sama teman-teman langsung bangun dan lari ke sumber suara, takutnya ada apa-apa. Pertama yang kita lihat cuma Mas Andiko dengan mukanya yang sedikit takut. Kita udah bisa tebak kalau ada seseorang yang lagi sama Mas Rudi, berarti dia habis diusilin yang kelasnya agak menengah, alias penampakan langsung. Tapi di samping Mas Andiko, Mas Rudi tadi tampak bingung nyari HP di sakunya dan sibuk ngetik sesuatu cepat banget. Ternyata Mas Rudi ini lagi ngechat Facebook Mas Hafiz yang tinggal di ruangan tadi. Intinya gini, "Wits, kamu di mana? Sekarang baca doa surat bla bla bla." Lah kenapa Ruth? Tadi kan aku udah sholat. Pokoknya kamu baca dan jangan lihat ke belakang. Wah, jangan aku nakutin gitu Ruth. Oke, aku baca. Di belakangmu sekarang, setiap kamu gak percaya, pas di belakang kepalamu ada makhluk halus. Dia yang lagi melototin marah kamu. Terserah kamu percaya atau enggak, bisa lihat atau enggak. Kalau kamu sampai noleh ke belakang, aku gak berani jamin sama apa yang kamu lihat nanti. Begitu juga kalian yang ngedengar ini. Blar. Mungkin karena tadi Mas Hafiz gak percaya sama cerita Mas Andiko, sekarang tiba-tiba giliran dia dikasih lihat. Ampun. Oke teman-teman, mungkin ini aja untuk part 5-nya. Bagi kalian yang makin penasaran untuk part 6-nya, kalian jangan lupa like video ini, kalian jangan lupa share video ini, dan kalian yang belum subscribe, kalian tekan tombol subscribe di bawah dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, see you next time. Happy watching.